Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Seperti biasa, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul Pasuruan. Kabupaten Pasuruan adalah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Probolinggo di bagian timur, Kabupaten Malang di bagian selatan, Kota Batu di bagian barat daya, serta Kabupaten Mojokerto di bagian barat. Kabupaten Pasuruan memiliki keanekaragaman penduduk yang sebagian besar adalah suku Jawa Arek sebagai penduduk asli kabupaten ini dan suku Madura Pendalungan yang jumlahnya juga signifikan. Selain itu, bisa juga ditemui suku-suku lain seperti masyarakat keturunan Tionghoa, Arab, dan India. Suku Jawa di Pasuruan terutama adalah dari mereka yang berbahasa Jawa dialek Wetanan. Selain suku Jawa Arekan dan suku Madura, juga terdapat etnis Jawa Tengger yang hidup di kawasan pegunungan Tengger, terutama di Kecamatan Tosari. Sejarah Kabupaten Pasuruan bermula dari peradaban Kerajaan Kalingga atau Ho-Ling yang diperintah oleh seorang ratu bernama Shima pada tahun 742 sampai 755 Masehi. Saat itu, ibu kota kerajaan Kalingga dipindahkan ke timur oleh Raja Kien, yaitu ke daerah Wolu Kiasien atau jika ditafsirkan yaitu Pulau Kerto yang sekarang merupakan salah satu desa di Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Setelah masa kejayaan Kalingga berakhir, muncullah Kerajaan Mataram kuno atau Medang di bawah kekuasaan dinasti Sanjaya pada tahun 856 Masehi yang dipimpin oleh Raja Rakai Pikatan. Di antara keturunan dinasti Sanjaya yang telah banyak meninggalkan beberapa prasasti baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah adalah Raja Pritu. Kemudian pada tahun 929 Masehi, seorang raja bernama Empu Sindok telah menggeser pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Selama memerintah, Empu Sindok telah mengeluarkan lebih dari 20 prasasti yang salah satu di antaranya adalah Prasasti Cunggrang yang terletak di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang menyebutkan bahwa Empu Sindok berterima kasih kepada rakyat Cunggrang karena telah menjaga di antara banyaknya prasasti atau candi yang ada di Gunung Pawitra, yang terletak sekitar 2 km dari Cunggrang yang sekarang disebut Bulusari. Kemudian memerintahkan agar rakyat Cunggrang yang termasuk rakyat bawang atau rakyat bawah untuk menjadi sima atau tanah merdeka. Dalam era Kerajaan Majapahit, dari abad ke-12 sampai abad ke-14 Masehi, nama Pasuruan sebagai tempat hunian masyarakat dikenal pertama kali dan tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Pasuruan dari segi kebahasaan dapat diurai menjadi Pasuan atau Pasuruhan yang artinya tempat tumbuh tanaman suruh atau kumpulan daun suruh. Sesudah Kerajaan Majapahit berangsur surut, berdirilah kerajaan Islam di antaranya Kerajaan Demak, Kerajaan Giri Kedaton, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram. Pada era Pasuruan, dalam kekuasaan Kerajaan Giri, sekitar abad ke-14 sampai 16, salah satu peninggalan utama adalah daerah Sidogiri. Berdasarkan sejarah setempat, bahwa daerah inilah awal dari Sidogiri meletakkan dasar-dasar dakwah
dengan membuka langgar, sekolah agama, serta pondok pesantren yang sekarang dikenal sebagai pondok pesantren tertua di Indonesia, yaitu Pesantren Sidogiri. Pada masa Kerajaan Demak abad ke-15, Pasuruan memiliki peranan penting dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan Adipati Pasuruan berhasil memperluas kekuasaannya sampai ke Kediri. Pasuruan dalam masa Kerajaan Pajang tidak lama karena pada tahun 1616 Masehi ketika Sultan Agung bertahta, Kerajaan Mataram berhasil merebut wilayah Pasuruan. Perkembangan selanjutnya, pada saat Amangkurat I memegang kekuasaan, diangkatlah Kiai Darmoyudo menjadi Bupati Pasuruan. Wilayah Pasuruan di bawah kekuasaan Amangkurat I banyak pergolakan yang ingin memisahkan diri dari Kerajaan Mataram. Bahkan pada saat Untung Suropati berkuasa di Pasuruan, upaya tersebut sangat kuat sehingga Kerajaan Mataram dibantu oleh Kompeni Belanda untuk upaya mengembalikan wilayah Pasuruan masuk kekuasaan Kerajaan Mataram. Pada masa kolonial Belanda berdasarkan Stadblad 1900 nomor 334 tanggal 1 Januari 1991 dibentuklah Keresidenan Pasuruan yang saat itu wilayahnya berbatasan dengan Madura, Laut Hindia, Keresidenan Kediri, dan Surabaya. Setelah melakukan kajian yang utuh dan menyeluruh terhadap fakta sejarah Kabupaten Pasuruan, maka diperoleh hari kelahiran Kabupaten Pasuruan berdasarkan prasasti Cunggrang atau Sukci yang terletak di Kecamatan Gempol. Maka Kabupaten Pasuruan lahir pada hari Jumat Pahing tanggal 18 September 929 Masehi dan sekarang bergelar sebagai kabupaten tertua di Jawa Timur setelah kota Kediri. Dan sekarang bergelar sebagai kabupaten tertua kedua di Jawa Timur setelah kota Kediri. Dan atas dasar pertimbangan perjalanan sejarah inilah, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang menetapkan tanggal 18 September sebagai Hari Jadi Resmi Kabupaten Pasuruan dan diperingati setiap tahun di wilayah Pasuruan. Kawasan Pasuruan juga merupakan kawasan pertanian dan perdagangan sejak periode klasik Indonesia. Pelabuhan Pasuruan telah melayani perdagangan untuk kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. Pada masa penguasaan oleh VOC yang diserahkan dari wilayah Kesultanan Mataram sebagai imbalan bantuan VOC dalam Perang Suksesi Jawa, Pasuruan menjadi salah satu penghasil utama komoditas perdagangan hasil pertanian. Hal ini diteruskan pada periode penguasaan oleh Hindia Belanda. Sejarah dan peninggalan Keresidenan Pasuruan juga membekas di kabupaten ini, dengan dua kota terbesarnya, yaitu Bangil dan Malang pada zaman Hindia Belanda. Ada pula beberapa tempat wisata yang mungkin bisa menjadi rekomendasi jika kalian berkunjung ke Pasuruan. Yang pertama, The Grand Taman Safari Prigen, Kebun Raya Purwodadi, Air Terjun Kakek Bodo, Candi Jawi, Kebun Pak Budi, Saigon Waterpark, Pemandian Banyu Biru, Danau Ranu, dan masih banyak lainnya. Oke teman-teman, itulah sejarah dan asal-usul Pasuruan yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Semoga cerita ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian yang mendengarkan, dan jangan lupa support selalu channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye!